Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memenuhi tugas video ujian tengah semester mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Muhammad Insan Jauhari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandri dengan NIM 2115052. Dan perkenalkan nama saya Deka Satria dengan NIM 2115038. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester. Tetap di sini. Baik, kita akan membahas soal yang pertama, yaitu ada 3 terma yang saling berhubungan dalam ilmu fikih, yaitu syariah, fikih, dan usul fikih. Jelaskan masing-masing tersebut dan bagaimana hubungan ketiganya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian syariah. Kata syariah menurut bahasa mempunyai banyak arti sesuai dengan ushub kalimat itu sendiri. Seringkali syariah berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Menurut istilah para ulama, syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah satu seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara-cara bertingkah laku, yaitu disebut dengan hukum-hukum cabang atau furu. Jadi, syariah itu dapat disimpulkan adalah aturan-aturan atau ketetapan Allah. Kita lanjutkan ke pengertian fikih. Fikih menurut bahasa berarti yaitu pemahaman terhadap tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fikih ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amaliyah mengenai perbuatan atau tingkah laku dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad atau penelitian dan memerlukan wawasan serta perenungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu Deka Satria. Pengertian usul fikih. Usul itu bentuknya jamak, sedang bentuk mufradnya adalah yang mengandung makna sumber atau dalil yang menjadi dasar sesuatu atau juga berarti yang kuat. Disebut ilmu usul fikih karena ilmu itu dasar atau fondasi ilmu fikih. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ketiganya, antara syariah, usul fikih, dan fikih. Hubungan antara syariah dengan fikih diibaratkan syariah itu sebagai bahan atau dasar dalam menghasilkan fikih, sedangkan usul fikih merupakan suatu alat atau cara untuk menghasilkan produk fikih tersebut. Hubungannya misalkan syariah itu fondasi awal, sedangkan usul fikih itu sebagai tiangnya, sedangkan fikih itu produk hukumnya. Jadi ketiganya itu saling berkaitan. Baik, kita akan membahas tentang soal yang kedua, yaitu di dalam dunia Islam banyak muncul mazhab dalam fikih. Jelaskan beberapa mazhab tersebut dan jelaskan apa saja yang menyebab terjadi perbedaan mazhab-mazhab dalam fikih. Yang pertama, kita akan membahas tentang mazhab Hanafi. Dinamakan mazhab Hanafi karena pendiri Imam Abu Hanifah dan An-Numan bin Tasbid. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 1500 Hijriah. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak sedikit sehingga beliau banyak mempergunakan qiyas. Beliau termasuk ulama yang cerdas, pengasih dan ahli tahajud dan fasih membaca Al-Quran. Beliau ditawari untuk menjadi hakim pada zaman Bani Umayyah yang terakhir, tetapi beliau menolak. Mazhab ini berkembang karena menjadi mazhab pemerintahan pada saat Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, beliau diminta kembali untuk menjadi hakim tetapi beliau menolak dan memilih untuk berdagang. Mazhab ini lahir di Kufah. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab Maliki. Pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas al-Asbi. Ia lahir di Madinah pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Beliau sebagai ahli hadis di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di kota tersebut. Mazhab ini dikenal dengan mazhab ahli hadis. Bahkan beliau mengutamakan perbuatan ahli Madinah daripada khabril, wahid atau hadis yang diriwayatkan oleh perorangan.
karena beliau mustahil ahli Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasul. Beliau lebih banyak menitik beratkan kepada hadis karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawatir. Mazhab ini lahir di Madinah kemudian berkembang ke negara lain khusus Maroko. Beliau sangat hormat kepada Rasulullah dan cinta sehingga beliau tidak pernah naik unta di kota Madinah karena hormat kepada makam Rasul. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Dekar Satria. Selanjutnya ada mazhab Syafi'i. Tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gozah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan Mazhabul Hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal sebagai Mazhabul Qiyas. Beliau berikhtiar menyatukan mazhab terpadu yaitu mazhab hadis dan mazhab qiyas. Itulah keistimewaan mazhab Syafi'i. Di antara kelebihan Asy-Syafi'i adalah beliau hafal Al-Quran umur 7 tahun, pandai diskusi dan selalu menonjol. Mazhab ini lahir di Mesir kemudian berkembang ke negeri-negeri lain, salah satunya di Indonesia. Selanjutnya ada mazhab Hambali. Dinamakan Hambali karena pendirinya Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani lahir di Baghdad tahun Hijriah 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Beliau adalah murid Imam Syafi'i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi'i pergi ke Mesir. Menurut beliau, hadis dhaif dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan yang afdol, fadalaul amal, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma setelah sahabat karena ulama sangat banyak dan tersebar luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab dalam fikih. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam usul fikih dan fikih serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid menganut paham untuk bermazhab dikarenakan faktor ketidakmampuan kita untuk menggali hukum syariat sendiri secara langsung dari sumber-sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Bermazhab secara benar dapat ditempuh dengan cara memahami bahwa sesungguhnya pemahaman kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab adalah sesuatu yang sehat dan alamiah, bukan sesuatu yang janggal atau menyimpang dari Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas soal yang nomor 3, yaitu buatlah sebuah studi kasus terjadinya jamak dan qasar dalam sholat. Sebelum membahas ke studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jamak dan qasar. Sholat jamak artinya adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabung dua sholat yang dilakukan dalam satu waktu. Misalnya menggabung antara sholat zuhur dengan sholat asar yang pelaksanaannya ditempatkan di waktu zuhur atau di waktu asar, dan antara maghrib dan isya pelaksanaannya ditempatkan di waktu maghrib atau waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap wajib dikerjakan pada waktunya sendiri. Hukum sholat jamak ini boleh bagi orang yang dalam perjalanan dengan syarat seperti yang terdapat dalam sholat qasar. Sholat jamak dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama jamak takdim. Jamak takdim ini menjamak dua sholat ditempatkan pada waktu sholat yang urutannya lebih dahulu. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar, menjamaknya pada waktu zuhur. Menjamak sholat maghrib dan isya, menjamaknya pada waktu sholat maghrib. Selanjutnya jamak takhir, yaitu menjamak dua sholat ditempatkan pada waktu sholat yang urutannya terakhir. Misalnya menjamak sholat zuhur dengan asar, menjamaknya pada waktu sholat asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya, menjamaknya pada waktu isya. Selanjutnya syarat-syarat menjamak sholat. Yang pertama itu syarat jamak takdim. Yang pertama itu dikerjakan secara tertib sesuai dengan urutan-urutan sholat. Misalnya jika menjamak takdim antara zuhur dengan asar, maka
sholat yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah sholat zuhur, baru kemudian sholat asar. Selanjutnya, niat sholat jamak dilakukan pada sholat yang pertama. Selanjutnya dilakukan secara langsung dan tidak terputus oleh waktu yang lama terpisah dengan kegiatan. Misalnya terputus dengan melakukan sholat lainnya. Selanjutnya syarat jamak takhir. Yang pertama itu niat sholat jamak takhir harus dilakukan pada sholat yang pertama. Berlangsungnya berpergian hingga sempurnanya sholat kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat qashar. Sholat qashar artinya sholat yang dilakukan dengan cara meringkas. Semula 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat 5 waktu yang boleh diqashar ya hanya zuhur, asar, dan isya. Adapun maghrib dan subuh tetap sebagaimana biasa, tidak boleh diqashar. Sholat qashar merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada agama bagi orang yang melakukan berpergian jauh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." Surat An-Nisa ayat 101. Syarat sah salat qashar yang pertama, perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat atau terlarang seperti pergi haji, silaturahmi, atau berniaga dan sebagainya. Dan yang kedua, perjalanan itu berjarak jauh sekurang-kurangnya 80.640 km atau lebih perjalanan sehari semalam. Dan yang ketiga, sholat di qashar itu ialah hanya sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya. Dan yang terakhir, sholat yang diqashar bukan termasuk sholat yang qadha. Baik, contoh studi kasusnya misalkan saya dari Jakarta, saya mau ke Yogyakarta. Maka karena tujuan saya itu lebih dari 84 km ataupun lebih perjalanan dari sehari semalam, maka saya bisa dikatakan musafir yang boleh melakukan jamak dan qashar. Nah, misalkan lagi saya dari Cirebon jam 11 siang, kemudian berhenti di Brebes jam 12 siang. Karena takut nantinya di jalan itu kan macet, nah maka saya menjamakkan sholat asarnya itu ke sholat zuhur. Nah itu dinamakan jamak takdim. Misalkan saya sholat zuhur di waktu asar, nah itu dinamakan jamak takhir. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tata cara sholat qashar. Nah, di mana sholat qashar ini tidak semuanya bisa diqasharkan. Nah, yang hanya bisa diqasharkan itu yaitu sholat asar, sholat zuhur, dan sholat isya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan sholat qashar zuhur dengan niat terlebih dahulu. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sholat zuhur 2 rakaat fardhu qashar lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب كل والحمد لله وحده غافل وفاني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وسيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam pemaparan praktek materi sholat qasar. Sekian dan terima kasih. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tata cara sholatnya. Itu dengan niatnya, misalkan saya menjamak takdim, di mana jamak takdim ini menggabungkan misalkan sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Nah, untuk niatnya itu untuk sholat zuhurnya usolli fardol zuhri arba'ah rokaatin majmu'an ma'al asri fardol lillahi ta'ala. Ini misalkan saya sholat sendiri, misalkan menjadi imaman lillahi ta'ala, jadi makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar fardu karena Allah lillahi ta'ala. Nah, misalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul zuhri arba'ah rakaatin majmu'an ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, di sini tuh kita membaca niatnya di dalam hati. Misalkan aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar fardu karena lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selanjutnya kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Selanjutnya kita membaca doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, untuk di rakaat ketiga dan keempat ini untuk Al-Fatihah itu dibaca di dalam hati saja, tidak perlu kuat seperti tadi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Subhana rabbil a'la bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Berhenti. Kita sudah salam, kita itu langsung dilanjutkan dengan salat asarnya. Di sini yang membedakannya itu hanya niatnya saja. Untuk tata cara pelaksanaannya itu sama hal yang telah saya lakukan tadi. Untuk niatnya itu usolli fardol asri arba'ah rakaatin majmu'an ma'al zuhri fardol lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah lillahi ta'ala. Nah, yang membedakannya itu hanya itu saja, hanya niat. Untuk yang lain itu sama halnya dengan yang saya praktekkan tadi. Kan saya sudah menjelaskan jamak takdim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jamak takhir. Jamak takhir ini, misalkan tadi saya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar, itu dinamakan jamak takhir. Untuk tata cara pelaksanaannya sama saja, sama seperti sholat biasanya. Di sini yang membedakannya itu hanya waktu. Nah, untuk niatnya sama yang tadi, yaitu usoli. Pertama itu kita sholat zuhur terlebih dahulu, yang mana niatnya itu usoli fardol zuhri arba'ah rakaatin majmu'an ma'al asyri fardlillahi ta'ala. Aku sengaja sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar fardu karena Allah lillahi ta'ala. Selanjutnya sama sholat dengan seperti sholat yang biasanya. Nah, setelah salam kita lanjutkan dengan sholat asar, yang mana niatnya itu usolli fardol asri arba'ah rakaatin majmu'an ma'al zuhri fardlillahi ta'ala. Niatnya aku sengaja sholat fardu asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah lillahi ta'ala. Nah, sebenarnya sama saja, yang membedakannya itu hanyalah waktu. Jadi kalau jamak takhir ini sholat zuhur dan sholat asarnya itu dikerjakan pada sholat asar. Nah, itulah penjelasan singkat tentang sholat jamak. Terima kasih. Baik, di sini kami akan membahas soal yang keempat, yaitu buatkan ilustrasi proses pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Di mana zakat mal ini ada zakat emas, pertanian, profesi beserta penyelesaiannya. Kami akan membahas itu semua. Tetap di sini ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini wajib, dan dalam rukun Islam zakat fitrah ini merupakan rukun Islam yang keempat, membayar zakat. Nah, misalkan saya mempunyai keluarga dan di dalam keluarga itu terdiri dari 4 orang. Nah, misalkan saya ingin membentuk zakat fitrah dalam bentuk beras. Nah, satu orang itu membayarkan 2,5 kilogram. Jadi 4 orang keluarga, 4 dikali 2,5 kilogram sama dengan 10 kilogram. Misalkan mau bayar dalam bentuk uang. Nah, misalkan kita anggap 1 kilogram itu 10.000. Jadi 1 kilogram sama dengan 10.000. Jadi kalau 2,5 sama dengan 25.000. Nah, 25.000. Jadi kalau dalam bentuk keluarga itu ada 4 orang, 25.000 dikalikan 4 sama dengan 100.000. Nah, jadi kalau mau bayar dalam bentuk beras itu 10 kilogram, kalau dalam keluarga itu ada 4 orang. Tetapi kalau ingin bayar dalam bentuk uang, yaitu 100.000 rupiah. Terima kasih. Menjelaskan tentang cara menghitung zakat emas. Nah, jika kita memiliki emas 100 gram, di sini harga jual emas per gram itu 800.000. Nah, zakat yang harus dibayar yaitu 2,5%.
Jadi 100 gram ini dikalikan dengan 800.000 per gram. Nah, dapatlah 80 juta rupiah. Nah, 80 juta rupiah ini dikalikan dengan zakat yang harus dibayar ini 2,5%. Dapatlah 2 juta rupiah. Zakat inilah zakat jumlah yang harus dibayar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menghitung zakat pertanian. Jika kita mendapat 20 ton hasil sawit dengan harga 2.000 per kilogram, dengan irigasi itu biaya sendiri 5%. Nah, irigasinya itu 5%. Di sini jika kita mendapatkan satu kali panen itu 20 ton, kita rubah dulu ke kilogram, dapatlah 20.000 kilogram. Dengan harga sawit jual itu 2.000 rupiah. Nah, di sini 20.000 kilogram ini dikalikan dengan harga sawit 2.000 per kilogram. Setelah itu dapatlah hasilnya 40 juta rupiah. Dan setelah itu kita kalikan dengan biaya irigasi sendiri, yaitu 5%. Nah, dapatlah harga itu sekitar 2 juta rupiah. Nah, inilah zakat yang harus dibayar kita dengan irigasi 5%. Jika dikilokan sekitaran 1.000 kg. Baik, mungkin itu saja penjelasan untuk menghitung zakat pertanian. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi. Nah, ilustrasinya misalkan saya bekerja di sebuah perusahaan, misalkan sebagai manajer di sebuah perusahaan dan saya menerima gaji itu 7 juta per bulan. Nah, jadi di zakat profesi ini nisab itu batasan jumlah 85 gram emas. Haulnya itu 1 tahun dikiaskan dengan emas. Nisabnya misalkan 85 gram dikali dengan harga emas 1 gram terkini. Misalkan harga emas 1 gram terkini itu 600.000. Jadi 85 gram dikalikan 600.000 rupiah dapat hasil 51 juta rupiah. Nah, misalkan tadi saya mendapatkan gaji dalam satu bulan itu kan 7 juta dikalikan 1 tahun. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi 7 juta dikalikan 12 sama dengan 84 juta rupiah. Nah, sedangkan yang ini tadi kan 51 juta rupiah. Jadi saya sudah wajib untuk membayar zakat profesi ini. Cara menghitungnya, gaji setahun dikalikan 2,55%. 2,5%. Nah, jadi gaji setahun saya itu kan 84 juta rupiah dikalikan 2,5 per 100, dapatlah hasilnya itu 2.100.000 rupiah. Jadi dalam 1 tahun saya membayarkan zakat profesi ini sebesar 2.100.000 rupiah. Itulah tata cara menghitung zakat profesi. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas soal yang terakhir, soal nomor 5, yaitu buatlah ilustrasi beserta penjelasan tata cara tayamum yang benar. Sebelumnya kami akan menjelaskan tentang pengertian daripada tayamum itu sendiri. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil dengan mengusap wajah dan tangan menggunakan debu, tanah atau permukaan bumi lainnya yang bersih dan suci. Selanjutnya syarat sah daripada tayamum. Yang pertama itu diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Ketiadaan air ini harus dipastikan dan harus mengusahakannya sampai dapat. Jika sudah mengusahakannya namun tetap tidak dapat, maka boleh melakukan tayamum. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang sakit, namun hal ini harus ada persyaratan juga dari dokter. Jika dengan menyentuh air dapat mengakibatkan penyakitnya semakin parah, maka boleh melakukan tayamum. Yang ketiga, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air sangat dingin, bahkan sampai membengkak, tentunya berwudu akan sangat sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Yang keempat, air yang tidak terjangkau, artinya air yang dibutuhkan untuk berwudu ada, namun ada risiko besar ketika ingin mengambil air tersebut. Misalnya, risikonya berupa harta maupun nyawa. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk tayamum.
Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudu boleh digantikan dengan tayamum. Misalnya, air tersebut adalah persediaan untuk minum. Oleh karena itu, boleh mendahulukan untuk keperluan minum daripada berwudu. 6. Sudah masuknya waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk bahkan mepet dengan waktu sholat lainnya, serta kamu kekurangan air, maka diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Dan yang ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air, kamu dapat mengganti wudhu dengan tayamum. Misalnya saat sedang berada di pesawat dan kereta. Dan yang kedelapan, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Jangan sampai ada najis dan pada debu dan tanah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu rukun. Tayamum memiliki 4 rukun yang harus diikuti ketika kita melakukan tayamum. Berikut adalah rukun tayamum. Yang pertama, membaca niat. Dan yang kedua, mengusap wajah. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Untuk selanjutnya, hal yang menyebabkan harus tayamum. Tayamum merupakan suatu keharusan terhadap umat Islam dalam menjalankan ibadahnya. Umat Islam diperbolehkan tayamum untuk mengganti wudhu ketika sedang tidak ada air sama sekali, sedang sakit, dan juga pada saat berpergian dan tidak tersedia air di tempat tersebut. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara tayamum. Yang pertama, membaca niat. Nawaitu tayamuma li istiwa hati sholati fardhu lillahi ta'ala, yang artinya sengaja saya niat bertayamum untuk menunaikan sholat fardhu lillahi ta'ala. Yang pertama, tata caranya yaitu menempelkan tangan kita pada dinding. Setelah itu dilakukan seperti ini, usap 1 kali pada muka. Setelah itu ambil debu di tempat yang berbeda. Lalu lakukan seperti ini lagi. Lakukan 1 kali sebelah kanan ini. Lalu lanjutkan ke sebelah kiri. Setelah itu tertib. Penjelasan tentang tayamum. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.